Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Yayasan Askara Mahmudana beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati seluruh kepala unit serta para ustadz dan ustazah dari semua unit Yayasan Askara Mahmudana yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat bermusyawarah dalam kegiatan yang mulia ini, yakni kegiatan kajian Ramadan 1443 Hijriah Yayasan Askara Mahmudana. Perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama pembukaan, untuk yang kedua acara inti, yakni kajian Ramadan, kajian Fikul Libas wal Bait, adab berpakaian dan manajemen rumah, dan yang ketiga penutup Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kegiatan sebagai pembuka, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Ummul Quran. Liridaillahi ta'ala wa bihasyabati rasulillah sayyidillahil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yakni acara inti, yaitu kajian tentang Fiqhul Libas wal Bait, adab berpakaian dan manajemen rumah, yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Murtadho SPDI. Kepada Ustadz Murtadho SPDI disilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kepada para alim, para kiai, para ustaz ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dumateng Ketua Yayasan As-Salamah beserta jajaranipun, Kepala Bidang Pendidikan, Kepala Unit TK, SD, SMP, lan TU ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, rencang-rencang ustaz-ustadzah Yayasan As-Salamah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin mengolah kita sarang-sarang raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih ing sakmenika kula panjenengan sami tasih dipun paring kesempatan, paringi nikmat iman, paringi nikmat sehat, sehingga ngantos saat menika kula panjenengan sami tasih saged nglampahi lan menikmati bulan ingkang suci, bulan ingkang agung, inggih menika bulan Ramadan. Sholawat salam mugi tetap boten bosen-bosen kita sampaikan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, selama bulan Ramadan, mulai tanggal gangsal panjenengan sampun dipun paringi ilmu saking sinten? Sinten? Yai Mahzum ingkang maringi napa puasa ingkang dipun tampi. Terus badhe niku Yai Sibaweh ingkang sampun maringi ilmu babakan toharoh. Terus badhe niku sinten? Yai Masyadi ingkang maringi penjelasan bagaimana dasarnya perbedaan sing kula panjenengan sami terkadang gawe ribut puas napa salat tarawih, jumlah tarawih. Terus badhe niku Pak Yai Ihsan nggih babakan online jual beli sampun lega hukume pripun niku ilmune sampun diparingke. Lajeng kala wingi sing paling heboh rame kala iki boten kiai tapi kakak putih tiane
Nggih. Sejuta subscriber. Mau menjelaskan tentang bagaimana menjaga kesucian, menjaga kehormatan seorang wanita lahir dan batin. Yunta niki kalau jane saya bingung delok jadwal napa ningali judule napa niku ya fikhu al-libas napa wa al-bait, berpakaian dan manajemen rumah. Maksudnya manajemen rumah napa manajemen rumah tangga. Nek manajemen rumah mending ngundang napa garwane Bu Ferry lah. Sing dimaksud penataan rumah napa rumah tangga? Rumah ala Rasulillah. Di dalam napa Islam niku panci sampun dipun atur sedaya. Yang jelas kalau napa kula panjenengan sami manut berpedoman kalih napa Al-Qur'an kalih hadis niku insyaallah bakal ketuntun wonten ing dalan ingkang lurus menuju ridhone Gusti Allah. Nah biasanya kalau ini Pak Karti, Pak Sinten, Pak Isan betul kitab kuning, belum betul kitab kuning, tapi sini ini. Dalam Islam, nah kalau berpakaian ada berpakaian itu, kita mengacunya aurat seorang laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu dari napa pusar sampai lutut. Ini kalau untuk ibadah ketika sholat cukup untuk memakai sarung, itu cukup bagi kaum adat. Tapi ketika melihat etika, melihat Pak Sulhani ning napa ten mriki salat zuhur nganggone sarung tok. Sarunge sementen, pusare ketutupan ngantos ten ngisor dengkul. Sah boten? Sah. Nek kaum Hawa ningali kinten-kinten pripun? Nah niku. Ya sah. Dosa. Kurang etis. Ningali tok Niku dosa. Kembali ke apa sebenarnya ya. Nah, terus ingkang nomor 2 ketika aurate napa wong kaum Hawa niku kan semua tertutup kecuali mata. Jadi kalau cadar niku janjane leres. Wajah. Iya wajah iki. Wajah terus telapak tangan. Ketika sholat niku kan yang boleh terlihat niku telapak tangan sama wajah. Kalau untuk aurat pandangan lawan jenis yang bukan muhrim, nah ini menjadi satu pertanyaan ketika di sini ini pripun. Ketika melihat wong melihat wajahnya, melihat orang kaya wingi sing dingetikake HK Mahmud niku napa nalika menggunakan pakaian yang ketat, melihat bentuk lekuknya latar apa niku berkelok-kelok niku nek dilihat dari kacamata Islam niku pun maksiat. Pertama kali nek cari HK Mahmud niku pandangan pertama pahala, penelangi saja kuat orang kaget niku pahala. Tapi begitu cep buka kosong pelototi beleh
niku berarti sampun mlebet maksiat. Iki melihat dari aurat seorang wanita ketika berpandangan dengan lawan jenis. Iki memang sulit, ya, apalagi ten mriki yayasan yang campur jadi satu, bahkan dalam berkomunikasi pun kita nggak pakai satir, terang-terangan duduk juga berdampingan, berceloteh, bergurau, itu juga kalau dalam aturan Islamnya jelas boten parah. Yo. Nah, di dalam rumah ini tadi sebenarnya saya juga bingung rumahnya ala Rasulullah itu pripun. Yang jelas Rasulullah itu punya rumah tidak besar, tidak besar dan tidak mewah, dan di dalamnya pasti yang selalu bersih. Karena di dalam rumah, ketika di dalam rumah itu termasuk nanti yang akan dibahas terakhir oleh Yai Mahzum, ada patung, ada gambar, itu hukumnya bagaimana, itu masuk di dalam peraturan atau keberkahan di dalam rumah yang Islami. Ini termasuk foto yang dipajang itu, termasuk itu atau enggak, nanti tunggu di akhir kajian. Ini saya menyampaikan nanti melangkai dan enggak. Iya, salah kamar. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Yang jelas ketika kita berada di rumah, menata rumah, itu nek kula gambarke wong rumah saya itu juga isik berantakan kaya kapal pecah. Isik morak-marik, cara kebersihan ya urung bisa dikatakan napa nggih iku. Jadi nek cara kula kon memberikan contoh wong kula piyambak dereng saged menata dengan baik secara ala Rasulullah. Tapi Rasulullah itu bahkan sampai terakhir itu Rasulullah itu punya rumah, itu ketika tidur itu sebagian badan itu di rumah, sebagian di masjid. Jadi Rasulullah itu wafat tidak meninggalkan apa-apa. Kebetulan hari ini puasa yang ke-11 nih. Ke-11 niku hari ini ngepasi niki wafatipun Sayyidatina Khadijah. Niki bahkan Sayyidatina Fatimah itu ketika ketika wafat itu tidak punya kain kafan. Ini di sini sampai menjucurkan air mata, kemudian berbisik-bisik kepada putrinya Fatimah, minta tolong sampaikan ke ayahmu, nanti kalau saya meninggal minta sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu itu untuk kain kafan saya, karena sudah tidak punya kain kafan, tidak punya apa-apa, hanya pakaian yang dipakai itu lebih dari 80 tambalan. Terus ini keluar dari situ riyen. Karena apa? Badal niku terus nggak lama Jibril datang membawa kain kafan 5. Terus Rasulullah bertanya Jibril, ini untuk siapa? Kain kafan 5 ini satu untuk Khadijah,
yang satu untuk engkau ya Rasul, yang satu untuk, yang ketiga untuk Fatimah, yang keempat untuk Ali, dan yang kelima untuk Hasan. Seketika berhenti menangis. Jadi Jibril itu juga nangis mencucurkan air mata. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah bertanya, kenapa Jibril menangis? Dia menjawab, ya Rasul, satu cucu engkau tidak punya kain kafan. Nanti Husain akan terbunuh, jadi matinya akan ya mesake dan tidak akan dikain kafani dan tidak disolati, tidak dimandikan, terkapar. Tuh, dari Khadijah yang tadinya mempunyai kekayaan yang banyak, sehingga ketika ajalnya tiba niku mboten gadah napa-napa. Bukan berarti Khadijah niki terus menjadi seorang fakir miskin, niku mboten. Tapi kekayaan yang tadinya menjadi seorang bangsawan, itu bangsawannya diserahkan kepada Allah, kekayaannya diserahkan kepada Allah. Makanya ketika Rasulullah mendekat, menangis, semakin sedih melihat istrinya yang begitu teguhnya di dalam menghadapi ajal. Bahkan ketika Khadijah terakhir itu mengatakan, ya Rasul, ketika engkau berjuang kemudian saya tidak ada lagi, maka engkau akan sendirian dan engkau harus menyeberangi laut, harus menyeberangi sungai. Dan jika engkau, karena saya sudah tidak punya apa-apa untuk membantu engkau ya Rasul, jika engkau perlu untuk bantuanku, nanti engkau ya Rasul datanglah ke kubur saya, ambil tulang-tulang saya untuk jembatan menuju seberang laut atau seberang sungai, sehingga engkau masih bisa melaksanakan dakwah, menyebarkan ajaran-ajaran Allah, menyampaikan wahyu dari Allah. Ini dari sini kita bisa memetik, ya, rumah. Kalau kita mencontoh dari rumahnya Rasulullah niku, ya, kita harus merelakan untuk semua yang ada di rumah itu adalah milik Allah. Kita gunakan dan kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu bukan dari jalan yang remang-remang atau bahkan dari haram. Remang-remang aja sudah tidak bisa menjadikan keberkahan. Di rumah niku kayak cicak itu juga menghalangi itu tata rumah itu, ya. Nah, di Indonesia dan di Arab niku kan, kalau desainnya itu beda. Nah, untuk yang disamakan itu penggunaannya di dalam kebersihannya itu.
termasuk di dalam mengisi, kemudian bagaimana kita masuk keluar rumahnya. Karena di dalam rumah itu pasti ada penghuninya, misalkan ada satu keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Yakin, kembali lagi ke materinya Pak Mahfud, itu sebenarnya kita bisa melihat dari dalam membuat keluarga yang bisa menjadikan rumah itu ala Rasulullah. Yang jelas suami istri itu, ini saya punya satu beberapa tips. Ini saya dapatkan itu tahun 1998 niki saking almarhum Mbah Asrori. Jadi ketika 5 perkara ini kita pegang, itu insya Allah kita akan bisa membuat rumah kita ala Rasulullah. Yang jelas yang pertama takarruf, saling hormat. Jadi ketika di rumah itu kita harus saling menghormati, tidak ada saling menyalahkan. Kita beri. Yang kedua tasyawur, berunding, musyawarah. Iki dalam bab gawean wonten griya niku biasane nek boten saling legowo niku mesti iki bagianku, iki bagianku, iki bagianku. Nyuci, masak, napa malih sakniki ibu-ibu melu nggawa, melu golek nafkah. Iki ten mriki. Nek asline kan nek zamane Rasulullah, napa? Istrine Rasulullah nek zaman dulu niku mboten enten sing medal. Wong nek di dalam kisah Fatimah meh izin nglebokke tamu niku kudu izin riyin. Tapi nalika harus mengurungkan, mengkarantina seorang istri niku bisa, tapi konsekuensinya juga banyak. Istri boleh dikarantina niku ten mriku, tapi hal-hal dalam kebutuhannya harus tercukupi. Niki. Jadi dalam berumah tangga menata itu saling berunding, harus musyawarah. Niki insya Allah dalam kebersihan terutamanya di dalam menjaga toharohnya, menjaga akhlak, menjaga percontohan untuk anak didik kula panjenengan sami, ini harus ada komunikasi antara bapak ibu. Yang ketiga ta'aruf, harus saling mengerti. Nek mboten ngerti ya niku wau maksih paidu-paidu aku kesel bar napa bar kerja. Engko sing sijine padahal bapak ibu lunga durung anake urung tani, bali anake wis turu. Kita mriki menjadikan satu rumah itu kalau mengacu di rumahnya Rasulullah niku ya mboten blebet blas. Anak niku jelas mangke dampaknya dia akan frustasi dan akan melampiaskan di luar. Kita beri, karena anak niku tidak butuh hanya materi, tapi lebih jauh kasih sayang. Yang keempat tawafur. Niki di dalam rumah niku kalau kita sudah saling memaafkan niku insya Allah dalam hal-hal sesuatu kegiatan di rumah, menata rumah, menjadikan rumah berkah, itu insya Allah tidak ada masalah yang begitu besar.
Kalau masalah misalkan cekcok, masalah ada apa perbedaan